pokoknya saya pengen berkelahi aja, berani nggak lawan saya itu kan. Untuk itu saya nggak mau, kata apa, pergi dari situ, pergi ya, dijamah kan, rambut dijamah dari belakang, dijamah, kamu jangan lupa lawan dulu satu, pintunya, pintu masuk boy, silakan, jangan nyadar diri, Masuk aja, Wah. masuk dia, ya normal sampai kok makannya beda gitu. Kalau abang ngeliat itu bukan makanan yang selayaknya kita makan. Itu yang Abah lihat makanannya seperti apa, Bah? Nggak bisa diceritakan itu, jijiknya gitu, makanan bangke itu, bangke kayak makanan apa lah. Pokoknya ngeri kalau kita ceritain itu. Yang dimakan itu bukan makanan yang ada apa semua. Udah gitu mungkin dia kewalahan, nggak mengaku kalah, saya ngaku kalah. Nah sekarang silakan kamu undur, ingkah dari pandangan saya, itu kan jangan ngikutin apa, nggak mau, saya pengen dibawa-bawa, harus gimana nih, itu malu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, 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 rahayu. Selamat malam sobat Abah dimanapun Anda berada. Malam ini jumpa lagi dengan channelnya Abah Bandung. Semoga sobat semua malam ini, saudara-saudara Abah semuanya, malam ini diberikan rahmat hidayah, keberkahan, kesehatan, keberkahan, untuk dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Dan untuk malam ini sobat semua, Abah akan melanjutkan cerita perjalanan sewaktu menempuh atau menuntut ilmu. Kemana itu, Bah? Malam ini Abah akan menceritakan perjalanan ke Gunung Serandil yang terletak atau yang berada di wilayah Pulau Jawa. Semoga sobat semua terhibur, dan jangan lupa sambil kita menonton, mendengarkan cerita Abah, alangkah baiknya ditemani dengan secangkir kopi atau segelas kopi dan diiringi dengan sebatang rokok. Dan untuk itu jangan lupa di subscribe dan like ataupun komen di kolom komentar channelnya Abah Bandung. Bila mana berkenan Abah untuk tayang lagi, tolong di komen ya, di kolom komentar. Nah, semoga malam ini sobat semua terhibur dengan cerita-ceritanya Abah. Singkat cerita, langsung aja kita menuju perjalanan sepulang dari Gunung Merbabu. Itu ada tugas lagi khusus buat Abah untuk mendaki Gunung Serandil. Kata si Mbah, itu sekarang udah selesai lah tugas di Gunung Merbabu. Ada tugas lagi katanya. Kemana Mbah? Kalau Putu boleh tahu, naik aja ke Gunung Serandil gitu kan. Oh, saya belum tahu di mana letaknya. Nanti juga ada yang ngarahin, ada yang nunjukin katanya. Dengan kita seiring berjalan pasti ada yang menunjuk, ada yang mengarahkan tujuan. Arah-arahnya itu di mana letaknya.
oh iya mbak kalau gitu Putu pamit sekarang juga, nggak diramain kata abah gitu kan. Ya langsung lah abah pamit, mohon restu, minta widi lah ke sesepuh gitu kan, minta doanya. Ceritanya abah berangkat dari situ melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Serandil. Nah tetap ujiannya sangat berat kan. Tidak semua orang kita menuntut ilmu mulus, nggak ada ujian, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan. Tetap semua yang nuntut ilmu atau belajar ilmu tetap ada ujian ataupun rintangannya. Rintangannya apa? Ya macam-macam lah, gangguan jin, gangguan makhluk, atau gangguan siluman, ada juga gangguan gerombolan atau perampok gitu kan. Itulah ujian untuk yang orang yang berilmu, yang ilmu itu kan. Artinya apa? Jadi kita dicoba untuk belajar dengan sabar dan keikhlasan kita, diuji tetap kita. Dasarnya apa dulu tujuan kita, niat kita menuntut ilmu itu buat apa? Apakah buat untuk nolong umat atau buat diri sendiri? Jadi jangan salah niat. Kalau istilah sekarang jangan salah judul. Kalau judulnya itu apa, niat kita juga apa harus tepat. Niat kita nawa itu mencari ilmu demi kebaikan untuk semua umat itu kan. Agar kahadean kesadaya umat orang atau gaduh ilmu kan. Ilmu teh lain agar dijual belikan, tapi agar nyangan umat anu poekeun. Lain terjerumus kita dengan dunia kekayaan, bukan. Jangan salah artikan gitu kan. Kita mencari ilmu untuk menerangi umat yang dalam kesulitan atau kegelapan, biar kita bisa meneranginya, jangan sampai terjerumus ke dunia hitam gitu kan. Singkat cerita, di perjalanan tetap ada ujiannya sangat berat. Ujian bagi apa? Kalau kita mau mendaki gunung itu selalu diuji. Belum nyampe, baru pertengahan perjalanan, belum sampai ke gunung itu ujiannya udah berat. Caci maki dari orang-orang, ya dari rekan kita lah. Yang namanya berilmu itu kalau di dalam, kalau lagi berjalan itu berzikir dalam hati itu. Kan sepuh bilang kalau ada yang ganggu jangan noleh ke belakang, lurus aja tujuan kita. Selama orang itu nggak terlalu menghina kita. Tapi kalau orang itu menghina dan keterlaluan, ya apa boleh buat, kata sesepuh, itu harus kita lawan. Itu kan kalau menggodanya sewajar-wajar aja itu jangan dilawan. Ya abang begitu, tujuan abang niat apa kan, mencari ilmu itu untuk kebaikan semua, bukan untuk diri pribadi, gitu kan. Pengen menolong umat yang lagi kesusahan, kesakitan. Itu belum sampai kita ke hutan, di perjalanan udah banyak ujian, gangguan. Itu gangguan dari ya orang-orang kita. Ada yang bilang gembel lah, orang gila lah. Nah, tapi tetap abang mah nggak noleh, mangsa bodoh dibilangnya. Tapi asal jangan ganggu badan kita, jangan ganggu fisik gitu. Kalau udah mengenai ganggu fisik ya apa boleh buat lah, kan kata sepuh gitu. Nah, itu ujian, ejekan, hinaan, caci makian udah lewati. Adalah seorang sekelompok pemuda gitu kan, tinggi besar lah badannya, pakar-pakar kan. Tetap ujian itu yang mengganggu fisik itu, dia nggak mencaci maki, langsung menjamah ke jalan.
hei kamu orang gila, saya tahu kamu lagi ilmu, buat apa cari ilmu kan, mendingan kita happy aja lah, kita nikmati katanya dunia kita, buat apalah ilmu, gak ada manfaatnya. Nah, kata yang gatuh, kata Abah, ya monggo silakan masing-masing aja, kita mah jangan saling ganggu, masing-masing aja kepentingan sampean, mau kepentingan apapun juga asal jangan saling ganggu. Saya jangan diganggu, mau melanjutkan perjalanan gitu kan, gak bisa. Kamu orang berilmu harus ditantang dulu sama saya, lawan dulu saya gitu kan. Aduh, untuk itu janganlah kita mah buat apa kekerasan, kita damai aja, kata Abah gitu. Ya nggak mau, saya pengen ngetes aja sampai di mana kemampuan kamu, kan. Jangan lihat pakaiannya pangsi kayak orang berilmu. Saya pengen jajal dulu kemampuannya benar enggak. Dia itu enggak tangan kosong, semua bawa golok. Bawa golok, bah. Bawa golok semuanya itu, aduh ya Allah. Kata Abah janganlah kita istighfar. Terus apa yang sampean inginkan dari saya? Kata, saya nggak ada yang mau diinginkan dari kamu. Kamu punya apa? Nggak punya apa-apa katanya. Ya terus semua apa? Mengganggu perjalanan saya, kan kata Abah gitu. Ya pokoknya saya pengen berkelahi aja. Berani nggak lawan saya? Itu kan. Untuk itu saya nggak mau, kata Abah. Pergi dari situ. Pergi ya dijamah kan. Rambut dijamah dari belakang. Dijamah, kamu jangan dulu pergi, lawan dulu saya. Nah, itu kan udah menyangkut fisik. Menyangkut fisik badan kita udah dijamah sama dia, apa boleh buat kalau sudah begitu. Ya Abah refleks. Ditangkis ya, bah. Menyambut jamakan dia, tangannya Abah tangkap. Enggak Abah tangkis, ditangkap tangannya, ditangkap sambil dijatuhin ke belakang, dilemparin. Terus yang lain nyerang, kan 4 orang semua nyerang, enggak ngeluarin dulu golok tuh, semuanya juga nyerang sama Abah tuh kan. Ya artinya kita bertarung lah di situ 1 lawan 4. Udah kita main fisik di situ kan. Alhamdulillah kalau Abah mah istilahnya nggak mukul, cuma nakis aja kan, nggak mau lah mencelakakan orang gitu atau membinasakan orang. Mungkin dia kesal kan, pukulan dia nggak kena, akhirnya dia cabut golok semua. Nah dari situ ya Allah, selamatkanlah perjalanan saya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu kebaikan gitu. Kenapa rintangannya selalu ada ujian? Selamatkanlah saya, berikanlah karomahmu ya Allah kepada saya. Nah dari situ nyerang yang 4-4-nya itu pakai golok semua. Ya alhamdulillah akhirnya Abah selamat lah, selamat dari serangan dia. Karena apa? Dia lari, begitu yang satu apa namanya itu, mukul pakai golok, mukulnya itu menghantam leher, mungkin itu udah kuasa Allah kalau kita yakin. Nggak kena sih, nggak sampai leher, cuman kayak dipukul apa gitu, kena, tapi nggak berdarah. Nah kaget ya di situ kan, nggak berdarah, dipukul sama golok itu. Nah yang kedua, mukul kedua Abah tangkis, ambil goloknya, patahin sendinya, nah, sambil Abah kunci badannya. Yang 3 lari, Takut ya, bah. pada ketakutan. Sampai baru juga punya ilmu segini, kata Abah, pengen jajal. Makanya hati-hati ya, punya ilmu bela diri itu bukan untuk sombong, tapi untuk buat jaga diri. Kayak Abah nih, kayak saya dirampok, dicegal sama sampean kan, ini
artinya bisa membela, itu untuk keselamatan. Nah, punya ilmu itu untuk itu, artinya bukan untuk kesombongan, bukan untuk menjajal orang lain, bukan, tapi untuk keselamatan. Ya, so, mohon maaf, saya lepasin, katanya, saya tahu, ampun, jangan bunuh saya, yang binasakan. Enggak, belum pernah saya binasakan. Sok, mau silakan kalau mau tobat, kalau mau eling. Nah, akhirnya dia pergilah sendiri. Dia kan ketinggalan sama yang 3 itu, Ditinggalin ya, Bah. ditinggalin gitu kan. Nah, nggak tahu lah ceritanya apa, dia kemana, apa mah melanjutkan perjalanan lagi kan. Perjalanan kita lanjut. Tiba-tiba ceritanya masuklah ke hutan gitu kan. Pintu masuk itu abang menunjuk salam dulu, di situ pamitan dulu, pamit kan, kita izin dulu. Nah, takutnya dia apa namanya, yang namanya goib itu kan, walaupun kita melihat dia nggak berkenan kita masuk ke hutan tanpa izin kan. Izin dulu di situ, pamitan dulu. Udah pamitan, baru kita lanjut perjalanan gitu kan. Nah, ketemulah di situ sama apa namanya, yang tukang kayu yang lagi nebang kayu buat kayu bakar gitu. Ketemu di situ, ada banyak lah yang pada nebang-nebangin pohon itu. Nah, abah di situ nyamperin, itu orang-orang baik semuanya, orang-orang baik lah. Yang pertama abah temu itu orang baik, yang dua itu baik sih Pak. Permisi Pak. Iya dek, mau kemana? Saya mau ke arah sana, ke Gunung Serambi. Loh, hati-hati, itu nggak sembarangan orang. Tahu gitu alamatnya, tujuan? Insya Allah saya tahu. Iya, orang mana sih aslinya? Saya masih orang sini, kata abah gitu. Tapi beda logatnya, kata dia, kayak orang Sunda. Iya sih, saya orang Sunda, belum lama di sini. Oh iya, pantesan logatnya beda, katanya. Mohon pamit, maaf, saya mau melanjutkan perjalanan. Oh silakan, monggo, katanya. Itu yang si bapak itu orang baik kedekatannya. Cuman yang lainnya beda. Abah lihat abah pakai pakaian bangsi, nah dia nyamperin, kemana Mas, katanya. Saya mau ke Gunung Selandil, ada tugas siapa, dari siapa? Kamu ke gunung sendirian, emangnya udah bosan hidup? Loh, bukan gitu, saya kan menuntut ilmu. Karena di lingkungan itu ramai, tetap aku ya, saya pengen bersemedi di tempat yang sejuk, yang jauh dari kebisingan, dari keramaian orang-orang. Wah bohong kamu, mendingan kita gini aja, kalau kamu pengen kaya, bantu saya ngitung kayu, tebang kayu, kita jual kayunya, kata dia. Silahkan bis, saya nggak mau gitu. Ini tuh kalau gitu mah sok ngobrol dulu, duduk dulu di sini lah. Kita ngobrol, jangan dulu dilanjutin. Perjalanan kan masih jauh. Sok kita ngobrol-ngobrol dulu. Itu masih siang ya, masih siang di hutan, belum malam. Ya abah terpaksa di situ ngobrol lah, cerita sama dia. Dia bercerita tentang pesugihan. Gitu. Ada rekannya, kerabatnya dia yang sukses dengan apa? Dengan pesugihan. Pesugihan apa itu, Bah? Ya, yang namanya pesugihan banyak sih, yang apa namanya, kawin sama ular, sama bagong, sama babi ngepet. Ada juga yang kawin sama buta, sama genderuwo. Banyak yang namanya pesugihan, segala cara ya dilakukan
bagi orang-orang yang serakah, gitu kan. Jadi pikirannya ya dunia, uang di pikirannya. Yang penting kaya dia sendiri, berkaya diri sendiri itu. Karena udah gelap, itu orang udah gelap, udah dibutakan mata hatinya, gitu kan. Makanya berani dia untuk melaksanakan pesugihan. Gitu. Cerita sukses katanya rekan saya, gimana kalau saya ikut sampean ke Serandil. Janganlah kata, jangan mempengaruhi yang udah itu kan orang lain, teman kita jangan kebawa, kita sadar diri ini juga udah bermanfaat santai. Kita jual kayunya bisa dimanfaatin buat masak, kayu bakarnya ya, itu kan sedikit penghasilannya katanya. Saya pengen kayak orang-orang lah, punya itu segalanya, nggak kesusahan. Ya monggo silakan, itu tujuan sampean, tujuan panjenengan semua. Tapi kalau nggak sadar, kata Abah istighfar, jangan sampai kita terjerumus ke dunia hitam. Ya udahlah, jangan banyak dalil katanya. Saya pokoknya pengen ngikut dari belakang, gitu kan. Daripada ngikut dari belakang, monggo silakan dulu. Mendingan saya yang dari belakang, gitu kan. Ya so kalau gitu mah. Terus itu gimana lah, teman-teman biarin lah, teman-teman. Jadi yang ikut berapa orang itu, Bah? Satu orang dia yang ikut duluan, dia mau Abah belakang. Jadi merasa terganggu, Abah kok ini orang nggak bisa dinasehati. Jadi kekeh terus orang ini ngeyel gitu kan, pengennya kaya. Dia mungkin bersyukur ada teman bersyukur, niatnya dia dari dulu pengennya itu, cuman dia takut sendiri mungkin, asa kalau istilah orang ini asa punya teman gitu untuk perjalanan itu kan menuju pesugihan dia. Padahal saya abang nggak mau nganter, masa bodoh itu mah. Kalau udah nggak didapat jalinan, kalau udah nggak bisa disadarkan, masing-masing aja. Abah udah memperingati, udah nasihati kan. Kalau dia nyengeyel ya monggo silakan, itu mah hak dia. Abah nggak bisa melarang kalau udah gitu. Duluan ya, masuklah hutan gitu. Udah gelap kan, udah mau maghrib lah, udah mau maghrib sih. Nah, dia jauh, cuman dia tiba-tiba berhenti gitu kan. Berhenti di bawah pohon besar. Berhenti di situ, dia nungguin Abah. Abah masih di bawah. Loh, kenapa berhenti orang itu, kata Abah gitu, ada apa? Coba Abah samperin, deketin gitu. Kenapa berhenti Mas? Kayaknya di sini pintunya, katanya. Pintu apa? Kok panjenengan tahu gitu bahwa ini pohon pintunya goib gitu kan? Beda deh perasaan saya ngerasainnya. Coba channel, maaf nih, tolong gunakan kebatinannya. Tolong ini si pohon diterawang, kata dia kan. Bener nggak ini buat pesugihan kesananya? Subhanallah, ya Allah, kata Abah, ini orang ayo, kalau nggak digituin gimana gitu kan. Ya Abah coba di situ terawang. Kita mohon widi, minta izin dari penguasa hutan di situ, para makhluk di situ, para goib, mohon ditujukan bahwa benar ini kan pintu kerajaan di Siluman ya, untuk pesugihan. Begitu Abah kontak batin, benar ternyata di situ pohon besar tuh beringin ya. Itu pintunya, pintu goib. Pintu goib untuk orang-orang yang serakah. Betul Mas, kata Abah. Silakan, kalau enggak ini mah enggak dipikir-pikir dulu mah, gitu kan. Kasihan lah kalau udah punya keluarga, wah, enggak apa-apa, saya mau nekat.
gitu kan, mau istri, mau anak, mau orang tua, mau mertua gitu kan, nggak peduli, yang penting saya kaya gitu. Yang monggo silakan gitu. Tapi gimana caranya, saya nggak bisa masuk kan, dari nggak bisa tembus kan ke pintu itu. Kalau pintu itu kan pohon. Aduh, ini orang gimana, dosa enggak ya abah gitu, orang kayak gini. Tapi kalau nggak ditolong gimana, ngikutin terus kan, ngeyel terus nih orang. Ya habis nggak habis pikir lah. Coba sini, kalau benar sampai udah ini kan tanggung akibatnya nanti gitu kan, kata abah. Kalau udah nggak bisa dinasehatin, semedilah abah di situ, sok duduk kata abah di situ, berhadapan sama abah, berhadapan nanti sama abah, berhadapan. Abah pamit, menunjuk salam, ini ada yang mau masuk gitu kan, tolong disambut gitu kan. Nggak lama, beberapa menit lah, ada goncangan getaran bumi kan, kayak ada lini kan, getaran bumi, angin kan, angin. Tiba-tiba ada sebuah kerajaan kan di depan kita lagi itu meditasi, ada pintu gerbangnya di situ. Nah dia kan memejamkan mata, sama abah gini, mas tuh pintunya, pintu masuk goib, silakan. Dia nggak nyadar diri, Masuk aja, Bah. masuk dia, langsung. Nah alhamdulillah kata abah kan, dia udah masuk, udah abah mau melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dari atas lah nyerang, itu segumpal angin bulat menghantam tubuh ke abah. Wah, abah itu dililit sama asap, segumpalan asap bulat itu abah dililit, berputar-putar di situ, pusingkan kepala, nggak nyadar diri, abah nggak tahu kan. Beberapa menit kemudian sadar udah ada di negara siluman. Itu kira-kira negara siluman apa, Bah? Itu buta hijau itu. Itu kita kaget kan, kok saya yang nganterin, nunjukin jalan, kok saya yang dimasukin juga ke sini kan. Saya cuma nunjukin aja gitu kan. Di situ disambutlah sama mungkin prajuritnya lah, prajurit, sini kamu sini ikut, nanti dulu ini kerajaan apa, nggak usah tahu, nanti juga tahu kan, kamu ikut ke saya, sama saya katanya. 2 orang tuh penggawanya. Nah begitu abah ikutin, ada sebuah kayak rumah megah di situ. Begitu abah masuk di situ, yang tadi itu udah ada di dalam, lagi dijamu, lagi makan yang enak di situ. Loh, kok si mas yang tadi masih di sini ya? Berarti abah ikut gitu kan, ikut terperangkap ke sini, masuk ke dunia siluman. Tapi makanannya kok nggak wajar, kata abah supaya samperin. Kok makannya beda gitu. Kalau abah ngeliat itu bukan makanan yang selayaknya kita makan. Itu yang abah lihat makanannya seperti apa, Bah? Nggak usah diceritain itu, jijiknya gitu. Makanan bangke itu, kayak makanan apalah. Pokoknya ngeri kalau kita ceritain itu. Yang dimakan itu bukan makanan yang enak. Kalau menurut penglihatan dia makanan enak, mungkin mau kakak ayam atau ikan gitu kan, nikmat mungkin kata dia mah. Kalau abah lihat mah bukan makanan yang sewajarnya kita makan, nggak layak untuk manusia makan. Itu makanan makhluk. Aduh ya Allah,
kok sampai terjerumus gini gitu saya. Sini kamu masuk, ditempatin juga kamar di situ, jadi misa dia abah kamarnya gitu kan di dalam itu rumah itu istana itu, jadi ruangan lah, di ruangan. Nanti tunggu sebentar, ada pengawal itu, monggo kata abah gitu. Bener disediain, abah juga dibawain makanan kayak gitu. Aduh ya Allah, abang nggak makan. Sok makan, kamu sekarang itu makanan enak seger. Ya nanti saya makannya belum kenyang, kata abang gitu aja. Abang ngeliatin ya yang si orang tadi ini bekasnya penuh darah kan, karena makanannya nggak tahu daging apa gitu. Ih jijik, liatin jujur abang. Nah, sesudah dia beres makan, dibawalah dia, dibawa teman sama Algojo itu menghadap raja, kalau raja. Nah kebetulan abah mau ikut, mau lihat gitu kan, mau lihat mau dibawa kemana gitu arahnya dia. Ya tak benar dibawa ke kerajaan, udah disiapin di situ seorang bidadari putri cantik kan. Untuk apa? Untuk dijadikan istri. Jadi memperkaya diri dengan kawin sama buta hijau. Cantik kan? Itu makhluk buta hijau kan. Itu yang dinamakan kawin sama siluman. Sudah itu abah mau mendengarkan apa yang disampaikan sama rajanya gitu. Abah dengerin di situ kan. Wah kalau orang lain mah pasti udah pada pingsan atau lari gitu kan, ngelihat postur tubuhnya itu tinggi besar, berbulu kan, matanya merah besar, merah besar kan. Dia bilang setiap malam Jumat Kliwon sediain tempat atau kamar khusus gitu kan, untuk saya mengirim uang, kata raja. Tapi dengan catatan kamu harus kawin dulu sama putri saya. Dia nggak nolak. Si orang itu nggak nolak. Monggo saya kawinin sekarang juga. Karena dia mungkin udah jalurnya harus gitu kan. Abah liatin, dengerin sampai sembunyi. Abah juga kalau ini nggak sembunyi bahaya. Nanti ketahuan sambil sembunyi. Nggak tahu sih Algojo sama abah mungkin masih di situ ya, masih di ruangan Prabu mengikut ke situ. Nah di sini udah apa namanya dipersiapkan lah untuk kawin gitu kan, dibawa ke ruangan khusus, ke kamar khusus. Nah di situ abah nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Itu khusus untuk dia sama putrinya mau dikawinin di situ kan. Ya istilahnya mungkin bersetubuh di situ, kawin dulu. Ya abah nggak habis pikir deh gimana caranya jalan keluar, gimana caranya jalan keluar saya masuk ke alam siluman ini. Abah coba cari celah, cari untuk semedi, mau apa namanya, mau kontak batin lah sama sesepuh, mau minta bantuan supaya abah bisa keluar dari situ. Akhirnya adalah di situ kayak guha lah, kayak guha di situ abah masuk sama semedi di situ. Semedi kita yakin kita sama Tuhan, sama Allah yang mengusik malikan ulang. Intinya kita pengen selamat kan dari mara bahaya gitu. Tiba-tiba udah kita buka mata, udah di dunia kita lagi. Subhanallah ya Allah, alhamdulillah abah selamat kan dari mara bahaya. Abah nggak ngeliat lagi ke situ, langsung abah melanjutkan perjalanan. Itu kan nggak tahu itu nasibnya orang itu. Ya mungkin kaya lah dia. Kita cerita melanjutkan lah abah perjalanan lagi ke hutan. Masih jauh ke Selanjung, masih jauh ke gunung. Itu masih di dalam hutan.
di dalam hutan belantara. Naik apa kan, naik turun, yang namanya hutan kan nggak dirasa, yang diinjak itu apa kan nggak dirasa lah. Nah tiba-tiba ada suara angin gitu datang, itu dari setiap arah angin itu datang, wah kenceng banget gitu kan suara angin itu dari mengelilingi di atas Abah tuh mengelilingi, tiba-tiba masuk gitu, Abah itu masuk ke angin, kesedot ke terlilit angin lah itu, masuk ke kesedot angin, masuk di situ. Setengah mimpi kali kita Abah itu mimpi kayaknya, nggak sadar lah. Tiba-tiba kok ada di kerajaan goib juga gitu. Yang tadinya di kerajaan siluman buta hijau, tiba-tiba kita ada di kerajaan goib lagi, Pak. Itu kerajaan apa, Bah? Kira-kira, Bah? Ini kerajaan ular. Ini ular. Udah masuk ke situ, Abah sadar di situ. Kok bisa saya masuk ke alam gaib? Banyaklah di situ kayak kita berkerumunan gitu, mondar-mandir lah. Kayak kita di dunia gitu kan. Pada cantik-cantik gitu kan. Awal akhirnya tidak tertarik ya. Kok tiba-tiba ada yang datang menghampiri, mendekati gitu. Oh, cantik banget ya orang. Itu kan perempuannya cantik banget. Abah samperin ya, salaman, kenalan gitu lah. Istilah nggak nyadar di dunia goib kan, nggak nyadar. Salaman dia ngajak ngobrol, ngajak bicara, ngajak ngobrol lah, kenalan. Ayo kita main yuk, kita ke taman. Jangan di sini, indah banget itu taman dengan dalam dunia gue gitu. Kita seolah-olah bercinta lah di situ ya, bercinta. Gimana mestinya anak-anak muda dulu kan bercinta di situ, kirain apa mah ya orang biasa kan. Karena abang nggak nyadar diri itu, nggak nyadar, setengah mimpi atau apa gitu kan. Ternyata yang dipacarin abah itu bukan manusia. Jadi manusia jadi-jadian, yaitu putri yang wujud aslinya itu ular. Abah kan nggak tahu itu, tapi belum pernah yang namanya bersitu, belum pernah. Itu cuma kenalan ngobrol aja dalam dunia goib itu. Hanya selewat ya, Bah? Ya. Hanya selewat ya, Bah? Hanya selewat. Nah udah itu dia pergi pamitan, saya pamit pulang karena ini udah larut malam, takut dimarahin. Ya monggo, kata abah gitu. Dia pulang, hilang dia, ada ular di situ kan. Abah kaget, apa ini mimpi atau apa gitu kan. Kok tadi perempuan cantik tiba-tiba bisa berubah ular? Apakah saya udah berbuat dosa gitu? Kan nggak tahu, nggak nyadar kan. Nah, udah itu ada lagi yang datang itu kan, yang laki-laki nih mah. Saya seusianya udah agak tua, setengah muda. Enggak, kata apa, enggak ada apa-apa. Yuk ikut dengan saya. Kemana? Ya kita jalan-jalan, kita lihat pemandangan yang indah. Abah mau gitu di situ tuh, mau, ayo tuh gitu kan. Akhirnya ikut dia. Dilihat-liatin ke pemandangan gitu kan di situ, ke air yang jernih, terus
pohon-pohon yang indah di situ, rumput, tanaman-tanaman indah di situ. Di situ tiba-tiba muncul lagi. Yang tadi, Bah? Bukan, ini beda lagi, cantik banget. Mas pengen nggak, kata dia, pengen nggak tuh putri cantik di sini bunganya, katanya kembangnya desa. Nggak mau, gitu. Takut nih, takut. Gitu. Saya coba aja samperin. Nggak mau, coba aja samperin gitu kan. Kalau abah yang nyamperin, takutnya nggak kejadian yang tadi, takut jadi ular lagi, gitu kan. Nah, dia maksa si laki-laki itu suruh nyamperin, abah nggak mau, kata abah. Marah sama abah gitu kan, kamu katanya itu jodoh kamu, tahu? Saya udah kasih jodoh, kok kamu tolak? Kamu pengen tahu pelajaran dari saya? Tiba-tiba dia menghantam badan apa dengan pukulan, mentonjokan. Astagfirullahaladzim. Nah, abah istighfar di situ. Hilang di dunia goib, tiba-tiba udah di dunia nyata lagi. Abah bilang istighfar itu astagfirullahaladzim. Abah cubitin, oh iya saya sadar. Berarti tadi kita masuk ke dunia goib gak nyadar, kayak mimpi. Abah ingat, oh waktu itu kan dibelit sama angin. Abah kan disedot sama angin, mungkin itu kejadiannya. Ya alhamdulillah selamat abah kan dari situ. Selamat alhamdulillah dari situ, dari mara bahaya. Abah lanjutin lagi perjalanan di situ. Ada lagi suara, wah suara kencang kan. Hei tunggu, kemana? Abang gak noleh ke belakang. Kan kata sesepuh jangan menoleh ke belakang, bahaya gitu kan. Lurus abang. Tiba-tiba sudah ada di depan mata, menghalangi jalan abah. Abah kaget kan, orang ini kayak terbang sakti. Berarti bukan orang sembarangan. Panjenengan menghalangi perjalanan saya, kata. Kenapa sih dipanggil-panggil, katanya nggak noleh ke belakang, kamu tuh kenapa? Enggak kenapa-napa. Terus panjenengan menghalangi jalan saya, tujuannya apa? Saya pengen menggoda, mengganggu supaya kamu nggak sampai ke tempat yang kamu tuju nanti. Terus tujuannya apa kamu? Ya pengen menggoda aja, menjaga. Sampai di mana sih nafsunya, gitu kan? Emosinya ke saya. Nah, dia mancing emosi. Enggak, saya emang nggak emosi, nggak nafsu, nggak iri, nggak punya sifat iri dengki. Kita masing-masing aja, masing-masing kita jalani hidup kita, itu kan. Saya akan menghalangi perjalanan kamu, perjalanan abah, katanya. Ya apa boleh buat, silahkan kalau mau ganggu, gitu kan. Kamu udah mengganggu perjalanan abah, kamu juga centeh harus tanggung jawab, gitu kan. Iya kan, soalnya saya pengganggu, penggoda kan, kata dia. Begitu kata abah. Terus sekarang mau apa? Ya terus mengikuti kamu, gitu kan. Ya ayo kalau mengikuti kamu. Abah mah, kata abah, ngikut dia dari belakang, ngikutin arah kemana gitu abah pergi, itu jalan itu ngikutin tuh. Seolah-olah dia itu penghalang kan, nggak fokus, nggak konsen, kita lagi di dalam hati lagi berzikir itu nggak fokus karena ada dia yang ngikutin. Takut ada apa-apa kan dari belakang. Ya abah coba lagi berhenti di situ. Udah, kamu sampai di sini, kata abah, jangan ngikutin. Nggak mau, saya pokoknya pengen terus ngikutin. Saya senang. Aduh, sampai pusing, abah harus digimanain, makhluk. Kan bukan orang yang makhluk. Jajal aja lah coba, kepala itu kepancing emosi, kepancing karena
nggak mau pergi dia. Saking kesal, keluar emosi, nafsu gitu kan Abah tak ajak tarung aja, ajak berkelahi gitu kan. Mau dia berkelahi berhadapan sama Abah. Nah, udah gitu mungkin dia kewalahan, nggak mengaku kalah. Saya ngaku kalah. Nah sekarang silakan kamu undur ingkah dari pandangan saya, itu kan jangan ngikutin Abah. Gak mau, saya pengen dibawa-bawa. Abah harus gimana nih? Itu malu kan? Kalau toh bener sampai panjenengan sampai emang ngikutin Abah, ada manfaatnya enggak nanti? Yang saya cari obat semacam penyakit, ada obatnya gitu kan. Kalau istilah dokter ada obatnya kan. Orang sakit pasti ada obatnya. Kamu bisa enggak ngobatin orang atau ngobatin bangsa saya, manusia, dengan semacam apa, jimat atau apa? Bisa enggak ngobatin antinya penyakit apa aja? Bisa. So, ini udah bagian kamu. Saya mau buktiin, wujudin. Kalau benar kamu sakti untuk pengobatan, wujudin. Kaget kan apa juga, dikira teh bohong kan. Jelas hilang dia, asap dulu, asap kan. Hilang dia, adalah jimat di situ, mustika. Itu mustika apa, Mbak? Batu ya, mustika batu, nggak tahu mustika akik batu atau apa itu namanya, yang penting ya, itu udah jadi jimat, itu mustika. Nah sambil dia hilang, nggak sadarkan diri, ada suara bahwa ini mustika caranya harus gini, pengobatannya harus dipakai ini gitu kan. Silakan manfaatin untuk umat gitu kan. Dia ngasih itu jadi, tapi jangan sampai dia juga ngerti, makhluk ngerti, jangan sampai menduakan apa yang Allah ciptakan gitu kan. Jangan sampai kita lupa menduakan Tuhan, menduakan Allah. Itu makhluknya ada, itu cuma pelantara ya. Coba kasih doa, itu pelantaranya aja. Kamu yang harus ngasih doa, kata dia ke apa? Oh kalau gitu terima kasih, saya terima oleh-oleh kenang-kenangannya buat saya, semoga bermanfaat untuk umatan, untuk sejenis penyakit. Terima kasih hatur nuhun, kata Abah gitu kan. Hilanglah suara dari pandangan, dari telinga teh, suara itu. Ambillah itu jimat itu, Bapak saking udah Abah kantongin, Abah lanjutlah perjalanan untuk menuju ke Gunung Selandi. Mungkin ini panjang perjalanan ceritanya karena waktu tidak memungkinkan, ada banyak urusan, banyak acara. Komen di kolom komentar atau like, subscribe di channelnya Abah Bandung. Untuk itu mohon maaf bila mana ada kata-kata, ucapan, lisan yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan sobat semua, Abah mohon maaf. Untuk itu Abah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu.